Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulia Anggraini dengan nomor pokok mahasiswa 2013023061, mewakili teman-teman saya dari kelompok B, kelas A, untuk membuka presentasi yang berjudul Perlunya Perubahan Paradigma Pendidikan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan nama anggota kelompok dari kelompok B. Yang pertama ada Atifah Azhara dengan nomor pokok mahasiswa 2013023065. Selanjutnya ada Belia Nabila Reta dengan nomor pokok mahasiswa 2013023056. Lalu ada Elena Wardani dengan nomor pokok mahasiswa 2013023023. Selanjutnya ada Risna Wahyuni Dongoran dengan nomor pokok mahasiswa 2013023001. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Yulia Anggraini, dengan nomor pokok mahasiswa 2013023061. Adapun topik pembahasan pada presentasi kita kali ini, yang pertama, latar belakang perubahan pada paradigma pendidikan abad ke-21. Yang kedua, paradigma pendidikan dan perlunya pergeseran paradigma. Yang ketiga, pengamatan pembelajaran kimia di sekolah. Yang keempat, analisis hubungan antara pembelajaran kimia di sekolah dengan perlunya perubahan paradigma pendidikan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu latar belakang perubahan pada paradigma pendidikan abad ke-21 yang insya Allah saya sendiri yang akan menjelaskan. Jadi, pada saat ini, di abad ke-21, era revolusi industri 4.0, terjadi suatu perubahan pada paradigma pendidikan, yang mana sebelumnya paradigma pada pendidikan berkembang adalah paradigma pengajaran, di mana pendidikan terfokuskan kepada kuantitas peningkatan informasi, dengan guru sebagai sumber belajar dan siswa sebagai objek dari pemberian informasi dari guru. Sementara itu, paradigma pendidikan yang berkembang saat ini merupakan paradigma pembelajaran. Paradigma pembelajaran fokus pada efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran mengenai apa yang diketahui peserta didik dan apa yang mampu mereka lakukan terhadap informasi baru. Pergeseran paradigma ini membuat pembelajaran yang sebelumnya menjadikan guru sebagai sumber belajar beralih menjadi siswa sebagai sumber dan pusat pembelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator. Baiklah, untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Paradigma pendidikan dan perlunya pergeseran paradigma. Istilah pembelajaran merupakan terjemahan dari instruction, di mana pembelajaran menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Istilah pembelajaran juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diharapkan dapat memudahkan pembelajar dalam mempelajari segala sesuatu melalui berbagai macam media, sehingga mendorong terjadinya perubahan peranan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Awalnya guru sebagai sumber belajar berubah menjadi guru sebagai fasilitator dalam belajar mengajar. Menurut Gagne, mengajar atau teaching merupakan bagian dari instruction, berarti peran guru difokuskan kepada bagaimana merancang berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk kemudian digunakan siswa dalam belajar. Pergeseran paradigma pendidikan. Menimbang dari beberapa alasan, apakah pergeseran paradigma pendidikan itu penting? Jawabannya, sangat penting. Alasan pertama, dalam proses belajar mengajar, siswa merupakan organisme yang sedang berkembang, yang tengah menjalankan tugas-tugas perkembangannya.
Supaya siswa dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, dibutuhkan sosok yang dapat mengarahkan dan membimbing mereka supaya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tugas dan tanggung jawab guru menjadi semakin kompleks. Guru harus lebih aktif mencari informasi yang dibutuhkan serta mampu melakukan seleksi atas informasi yang ada, sehingga informasi yang diberikan kepada siswa merupakan informasi penting dalam kehidupan. Guru tidak lagi diposisikan sebagai sumber belajar yang menyampaikan informasi kepada siswanya, melainkan harus berperan sebagai sumber belajar untuk dimanfaatkan oleh pembelajar. Alasan kedua, semakin majunya ilmu pengetahuan yang menghasilkan produk-produk luar biasa, segalanya bersumber dari pengetahuan. Pengetahuan merupakan dasar perubahan. Itu artinya, belajar tidak lagi sekedar menghafal informasi, rumus, atau materi yang ada, namun digunakan sebagai pengasah kemampuan berpikir untuk nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah berarti pembelajar harus memiliki pemikiran yang kritis dan mampu memecahkan masalah. Alasan ketiga, pada masa ini, anggapan bahwa manusia adalah organisme pasif yang perilakunya ditentukan oleh lingkungan telah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Anggapan bahwa manusia merupakan organisme berpotensi dan potensi itulah yang menentukan perilaku manusia. Menjadi asumsi yang menggantikan pemikiran tersebut, itu artinya proses pendidikan tidak lagi sekedar memberikan stimulus, namun pendidikan merupakan usaha mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini berarti siswa bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek belajar yang harus mampu mencari dan mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri. Dari ketiga alasan yang telah dipaparkan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan paradigma pendidikan dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan dan kualitas pendidikan serta generasi muda yang ada. Pergeseran paradigma menyebabkan pandangan pembelajaran yang mulanya berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada siswa. Dari satu arah menjadi interaktif, dari isolasi menjadi lingkungan jejaring, dari abstrak menuju konteks nyata, dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dari hubungan satu arah menjadi kooperatif, dari pemikiran faktual menjadi kritis, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan, informasi dari BSNP tahun 2010. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, siswa akan mampu berkolaborasi, belajar secara kontekstual, menjadi pusat pembelajaran, dan mampu menerjunkan diri dalam lingkungan sosial. Lalu, apakah pergeseran paradigma pendidikan ini telah berlangsung di setiap instansi pendidikan yang ada? Lalu, apakah pergeseran paradigma pendidikan ini telah berlangsung di setiap instansi pendidikan yang ada di Indonesia? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kami melakukan observasi terhadap pengamatan pembelajaran yang dilakukan secara daring di SMA Negeri 1 Pringsewu. Pengamatan ini kami lakukan dengan memberikan pertanyaan kepada guru dan siswa terkait pembelajaran kimia yang berlangsung di sekolah di masa pandemi ini melalui chat WhatsApp dan Google Form. Berdasarkan hasil pengamatan kami, ada 2 guru yang mengajar di kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Pringsewu, yakni Bapak Agustian Kari Dayat SPDGR yang biasa dipanggil Pak Yayan, dan Ibu Dr. Anda Anandalina yang biasa dipanggil Bu Ana. Sebelumnya perlu diketahui bahwa di SMA Negeri 1 Pringsewu, mata pelajaran peminatan seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika peminatan dilaksanakan setiap minggu, sementara mata pelajaran wajib seperti matematika wajib, bahasa Indonesia, prakarya, dan lain sebagainya hanya dilaksanakan 2 minggu 1 kali. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa Pak Yayan menggunakan media Google Classroom, Google Meet, Google Form, modul, dan video untuk mengajar. Sementara Bu Ana menggunakan Google Classroom, grup WhatsApp, Zoom Cloud Meeting, UKBM, dan Quizzes. Berdasarkan keterangan dari siswa, Pak Yayan lebih sering menggunakan tatap muka secara virtual melalui Google Meet, sementara Bu Ana lebih sering menerapkan pembagian modul dan tugas melalui grup WhatsApp dan Google Classroom. Kemudian menurut keterangan dari siswa, dari 10 pertemuan, ada 8 kali pembelajaran melalui tatap maya dengan Pak Yayan,
sementara dengan Bu Ana hanya berlangsung 2 kali tatap maya. Kemudian kami akan mencoba membandingkan cara mengajar dari kedua guru yang mengajar di kelas 12 SMA IPA tersebut. Untuk Pak Yayan, Google Classroom hanya digunakan untuk mengisi presensi, memberikan modul atau materi, dan mengumpulkan tugas. Sementara penilaian harian dilaksanakan menggunakan Google Form atau dialihkan dengan tugas. Pada saat pertemuan virtual, Pak Yayan memberikan materi dengan mempresentasikan media seperti video atau PowerPoint. Pada saat tatap maya berlangsung, Pak Yayan juga menggunakan pen tablet untuk mencoret-coret pada slide sehingga siswa menjadi lebih paham dalam materi yang diajarkan. Setiap pembelajaran berlangsung, Pak Yayan juga selalu mengajak siswa untuk selalu aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Seperti contohnya saat pembelajaran mengenai benzena, Pak Yayan akan bertanya kepada siswa, "Coba, siapa yang bisa menjelaskan apa manfaat dari fenol?" Atau langsung menunjuk salah satu siswa seperti, "Kamu Budi, coba apakah kegunaan dari benzena jenis ini? Itu loh yang sering kamu pakai itu." Stimulasi yang diberikan Pak Yayan tersebut akan membuat siswa mau tidak mau menjadi aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari Pak Yayan. Siswa juga aktif bertanya dan menjawab karena Pak Yayan menempatkan poin keaktifan sebagai salah satu poin penilaian. Kemudian untuk praktikum dilaksanakan dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok praktikum dan praktikum dilakukan di rumah dengan alat dan bahan yang menyesuaikan, seperti pembuatan es krim, indikator alami asam basa, dan mengamati proses penyepuan. Untuk penilaian harian, dilaksanakan melalui Google Form dan dengan soal yang cenderung relatif mudah menurut siswa. Materi yang disampaikan juga akan dievaluasi melalui soal dalam Google Form tersebut, sehingga terjadi kesesuaian antara materi dan soal yang diberikan. Kemudian untuk Bu Ana lebih sering memberikan tugas UKBM dan modul kepada siswanya melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Beliau jarang sekali melakukan tatap maya, yaitu hanya berlangsung 2 kali tatap maya dari 10 kali pertemuan yang ada. Pada saat melakukan tatap maya, beliau juga lebih cenderung ceramah dengan memberikan materi, sehingga siswa cenderung pasif. Beliau juga tidak mendorong siswanya untuk aktif bertanya. Siswa juga merasa bahwa atmosfer pembelajaran yang berlangsung di kelas Bu Ana sangat membosankan, sehingga tidak ada keinginan untuk aktif, dan siswa memilih untuk cepat-cepat mengakhiri pembelajaran yang ada. Tugas dan materi yang diberikan juga sebetulnya sudah termuat dalam buku cetak yang dipinjam siswa dari perpustakaan sekolah, sehingga modul dan UKBM yang diberikan oleh Bu Ana sebetulnya tidak terlalu berguna, karena siswa sudah mendapatkannya dari buku cetak yang ada. Untuk penilaian harian oleh Bu Ana biasanya dilaksanakan dengan menggunakan media quizzes, di mana hal ini cukup menyulitkan siswa karena menurut siswa, soal yang diberikan oleh Bu Ana jauh lebih sulit daripada soal yang diberikan oleh Pak Yayan, dan quizzes memiliki rentang waktu untuk menjawab yang sangat singkat. Kemudian untuk praktikum hanya dilaksanakan sekali pada saat ujian praktikum, yang sistemnya sama dengan Pak Yayan, yaitu membagi siswa menjadi kelompok-kelompok praktikum, kemudian melakukan pengamatan di rumah, dan dilaporkan dengan media video dan pelaporan dalam bentuk tertulis. Berlanjut kepada respon siswa dengan cara pembelajaran. Untuk Pak Yayan, siswa merasa terbantu dan paham terhadap materi yang sedang diajarkan, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa Pak Yayan menggunakan pen untuk mencoret-coret slides, sehingga guru tidak hanya memberikan materi dengan ceramah perkataan saja, namun juga memberikan contoh langsung kepada siswa. Menurut siswa, soal yang disajikan juga sangat mudah dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Penilaian harian juga bisa diganti dengan tugas presentasi, di mana juga siswa sangat aktif bertanya dan menjawab. Untuk siswa Bu Ana, mereka cenderung tidak bertanya karena atmosfer pembelajaran tidak menyenangkan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Soal dan tugas juga jauh lebih sulit. Kemudian penilaian juga cukup sulit, sehingga membuat siswa cenderung untuk merasa tidak mampu untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian berlanjut pada kendala pada saat pembelajaran saat pandemi menurut narasumber.
Bagi guru, kendala sinyal tidak menjadi masalah, mengingat guru hadir ke sekolah dan difasilitasi oleh Wi-Fi. Kendala utama adalah kejujuran siswa dalam mengerjakan soal berbasis Google Form. Ada siswa yang kurang proaktif dan sulit untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dan terlambat atau tidak mengumpulkan tugas. Kemudian narasumber mengatasi kendala yang ada dengan mengingatkan atau siswa untuk mengumpulkan tugas yang ada. Untuk Pak Yayan, pengingatan ini dilakukan dengan cara pada saat di akhir pertemuan tatap muka. Pak Yayan langsung menyebutkan nama siswa yang belum mengumpulkan dan memintanya untuk segera mengumpulkan tugas yang ada. Sementara itu untuk Bu Ana biasanya melakukan rekap data tugas dan untuk yang belum mengirimkan akan ditegur melalui grup WhatsApp. Jika siswa tetap tidak mengumpulkan, maka nilai yang tidak ada itu akan tetap dibiarkan kosong sebagai warning bagi siswa dan dibiarkan apa adanya, sehingga siswa akan mau tidak mau untuk melengkapinya. Dari pihak siswa sendiri, kendalanya yaitu belum bisa memahami, namun pemahaman ini masih bisa diatasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu pertemuan dan tidak mungkin bisa membahas materi secara keseluruhan, sehingga siswa dituntut untuk kembali dapat mempelajarinya secara mandiri karena guru hanya memberikan materi-materi permulaan saja. Kemudian siswa kurang memahami penjelasan guru yang mengajar karena terhambat oleh koneksi sinyal yang terkadang buruk. Walaupun paham materi, pasti sudah dijelaskan pada saat bimbingan belajar. Ini berarti siswa masih memerlukan bimbingan belajar di luar sekolah untuk memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian siswa merasa tidak terlalu jelas karena waktu pertemuannya terbatas dan mereka lebih mengutamakan tugas daripada untuk pemahaman. Analisis hubungan antara pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Pringsewu dengan perlunya perubahan paradigma pembelajaran. Jika dilihat dari hasil pengamatan, pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Pringsewu dapat terlihat bahwa Pak Yayan sudah mulai melakukan perubahan paradigma pembelajaran. Sementara Bu Ana masih menganut paradigma pengajaran. Dari respon siswa yang ada, metode yang digunakan Pak Yayan itu mampu menarik perhatian siswa, mendorong siswanya untuk aktif bertanya, mendorong untuk siswa mengetahui fakta penerapan materi kimia di kehidupan sehari-hari. Siswa dapat berpikir kritis, berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Hal ini sudah cukup bagus untuk menunjukkan telah adanya pergeseran paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Sementara itu, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ana ini masih belum mampu membuat siswa menjadi subjek belajar. Bu Ana masih sepenuhnya memosisikan diri sebagai sumber belajar. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ana masih cenderung satu arah, tidak interaktif, tidak mengajak siswanya untuk aktif dan berpikir kritis, dan membiarkan siswanya begitu saja tanpa pengarahan lebih lanjut. Hal ini berarti terlihat jelas bahwa perubahan paradigma pembelajaran ini sangat penting untuk dilakukan tidak hanya di mata pelajaran kimia saja, namun juga di semua mata pelajaran. Adanya perubahan paradigma menjadi paradigma pembelajaran ini, siswa menjadi pusat kegiatan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya atau tidak disetir secara terus-menerus. Perubahan paradigma juga membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan menjadikan siswa itu mampu berkontribusi aktif dan memungkinkan di masa depan memiliki keinginan untuk berkontribusi menggunakan ilmunya di masyarakat. Pemikiran siswa juga akan menjadi lebih kritis dan kreatif karena adanya pemberian video dan praktikum di rumah, sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Hal ini sangat penting dengan kemampuan penyelesaian masalah. Siswa itu akan menjadi mandiri, kreatif, mampu menerapkan ilmu dan pengalaman apa saja yang dia miliki untuk diterapkan dalam kehidupan. Adanya pergeseran paradigma ini, proses pembelajaran berlangsung dengan bertukar pengetahuan, membuat hampir tidak adanya sekat antara guru dengan siswa sehingga tidak ada kesenjangan sosial yang terjadi di antara pendidik dan peserta didik. Dengan perubahan paradigma pembelajaran ini, semakin lama para peserta didik akan mulai belajar sepanjang hayat. Tentu sangat bagus untuk masa depan generasi muda nantinya.
Pemikiran kreatif juga itu akan menyokong bangsa Indonesia di tengah dunia yang semakin berkembang dan maju. Artinya, perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan sebuah urgensi yang harus segera dilakukan untuk masa depan yang lebih baik. Kesimpulan dan saran yang kami dapat dari hasil diskusi dan analisis kami yaitu, kesimpulan yang pertama, pergeseran paradigma menyebabkan pandangan pembelajaran yang mulanya berpusat pada guru menjadi berpusat kepada siswa. Dari satu arah menjadi interaktif, dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Dari abstrak menuju konteks nyata, dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. Dari hubungan satu arah menjadi kooperatif, dari pemikiran faktual menjadi kritis, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Dengan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, siswa akan mampu berkolaborasi, belajar secara kontekstual, menjadi pusat pembelajaran, dan mampu menerjunkan diri dalam lingkungan sosial. Yang kedua, hasil pengamatan pembelajaran kimia di SMA Negeri 1 Pringsewu dapat terlihat bahwa Pak Yayan sudah memulai melakukan perubahan paradigma pembelajaran. Sementara Bu Ana masih menganut paradigma pengajaran. Yang ketiga, perubahan paradigma membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, menjadikan siswa mau untuk berkontribusi aktif dan memungkinkan di masa depan akan memiliki keinginan untuk berkontribusi menggunakan ilmunya di masyarakat. Dengan perubahan paradigma pembelajaran ini, semakin lama para peserta didik akan mulai belajar sepanjang hayat, yang tentu sangat bagus untuk masa depan generasi muda nantinya. Saran dalam mewujudkan perubahan paradigma pendidikan yaitu paradigma pembelajaran berjalan dengan baik dan berkualitas, maka perlu kerjasama antara pendidik dan peserta didik. Sebagai pendidik, harus selalu belajar dan mencari tahu apa dan bagaimana proses dalam penyampaian pembelajaran akan terasa menyenangkan. Dapat mengetahui dan mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik. Pemberian materi yang dapat diminati dan mengasah peserta didik untuk berpikir kreatif, kritis, dan dapat memecahkan masalah, serta pemberian latihan soal yang berbobot untuk mengasah kemampuannya. Sedangkan sebagai peserta didik, diharapkan dapat mempunyai motivasi dalam belajar, berusaha selalu ikut berkontribusi aktif dalam proses pembelajaran, dan mampu mencari materi dan latihan soal dari berbagai sumber.